Oke, perkenalkan nama saya Krisma Rimutanadia dengan NIM 2205551035. Di sini saya akan menjelaskan artikel mengenai perkembangan NOS. Saat ini kita berada pada sebuah era yang erat akan teknologi komunikasi informasi. Teknologi telah memberikan sumber atau resource informasi dan komunikasi yang amat luas dari apa yang terjadi ke manusia. Meskipun peran informasi dalam bentuk dekade kurang dapat perhatian, namun sesungguhnya kebutuhan akan informasi dan komunikasi itu merupakan hal yang tidak kalah pentingnya untuk kehidupan sandang dan pangan manusia. Revolusi informasi biasanya difahami sebagai perubahan yang dihasilkan oleh teknologi informasi. Dua bentuk teknologi komunikasi manusia yang terpenting adalah teknologi untuk menyalurkan informasi dan sistem komputer modern untuk memprosesnya. Dikatakan revolusi karena dapat memberikan perubahan yang amat cepat dalam kehidupan manusia. Langsung pembahasan pertama kita akan membahas secara perubahan teknologi. Menurut Alvin Toffler, manusia sekarang ini telah masuk era yang disebutnya dengan third wave. Gelombang ketiga, era ini biasa disebut juga era industrialisasi atau era informasi. Kemudian secara umum terdapat sumber utama revolusi tersebut, yaitu penemuan mesin cetak oleh Johannes Gutenberg pada tahun 1445, kemudian telepon pada tahun 1876 oleh Alexander Graham Bell, penemuan televisi pada tahun 1926, pada tahun 1946 ditemukan komputer. Hal yang mendasar dari teknologi komunikasi dan informasi adalah standar. Sementara itu, perkembangan jaringan amat membutuhkan sebuah standar sistem operasional. Jika seorang menggunakan jaringan untuk berkomunikasi dengan orang lain, maka sesungguhnya dia secara tidak langsung membutuhkan sistem yang kompatibel antara satu dengan lainnya. Jenis-jenis jaringan komputer yang pertama adalah local area network, yang kedua adalah metropolitan area network, yang ketiga adalah one area network, yang keempat adalah global area network, yang kelima adalah wireless. Pengertian NOS. Networking merupakan ilmu yang perkembangannya sangat pesat sekali. Dalam mempelajari sistem operasi, jarang sekali mempelajari sistem operasi jaringan. Sebuah sistem operasi yang mengkoordinasikan dan mengelola kegiatan dari beberapa komputer dalam sebuah jaringan. Itulah yang dinamakan dengan Networking Operating System. NOS dirancang untuk tetap siaga dan selalu menyala sepanjang waktu. Semua fasilitas yang memanfaatkan web memerlukan network operating system, yaitu sistem operasi komputer untuk server, atau sebuah program dasar yang memungkinkan berjalannya server pada sebuah sistem klien atau server. Sistem web itu sendiri memang berbasis pada skema klien server. Contoh dari NOS adalah Windows Server, Linux, dan berbagai versi Unix. Fungsi NOS sebagai sebuah sistem operasi, NOS punya beberapa karakteristik yang membedakannya dari klien operasi sistem. Sudah jelas bahwa aplikasi yang dijalankan memang disesuaikan untuk keperluan komputerisasi di dalam sebuah jaringan. Dengan demikian, NOS yang melayani lebih dari satu pengguna setiap kalinya. Dengan hierarki kewenangan privilege, pengguna yang berbeda-beda. Sebuah NOS berfungsi sebagai semacam landasan atau platform bagi kegiatan berbagai perkakas penting dalam sebuah jaringan komputer. Misalnya infrastruktur TCP/IP, fungsi-fungsi LAN, sebagai induk pengelola direktori alias directory server, sebagai pelayan bagi berbagai aplikasi, dan pengelolaan pangkalan data relasional dalam jaringan, misalnya untuk melayani produk yang dibuat dengan MySQL dan Oracle. Di lingkungan perusahaan digital, biasanya ada seseorang yang bertugas memadukan segala operasi tingkat jaringan. Biasa disebut seorang digital library integrator. Petugas inilah yang biasanya bekerja dalam lingkungan NOS, melakukan pengembangan, pemasangan, pengaturan konfigurasi, penyelarasan aktivitas jaringan lewat komputer induk, dan membangun serta merawat pangkalan data relasional. Dalam konteks penggunaan NOS ini, setidaknya para pengelola perusahaan digital memahami bahwa ada dua program dasar. Pertama adalah web server, yaitu program yang jalan di NOS untuk mengelola situs-situs web. Ketika seorang ingin melihat sebuah situs, maka web server mengirim situs itu ke komputer pengguna melalui internet. Selain fungsi mengirim situs yang diminta pengguna, web server juga melakukan pengelolaan situs web, membelokan dari satu URL dengan URL lainnya, pengiriman pesan-pesan tentang kesalahan, pengaturan dalam penempatan, deskripsi untuk data yang ingin disembunyikan, autentikasi, dan pengolahan bahasa scripting seperti PHP dan CodeFusion. Berikut ada beberapa sistem operasi jaringan yang umum dijumpai. Yang pertama adalah Microsoft LAN Manager, yang kedua adalah Novell NetWare, yang ketiga Microsoft Windows NT Server, yang keempat Finance, yang kelima Unix, yang keenam Linux, yang ketujuh Novell NetWare. Kesimpulannya, perkembangan teknologi komunikasi dan informasi merupakan sebuah tren yang tidak dapat dibendung dan terbendung lagi. Globalisasi telah mengantar perkembangan berbagai aspek kehidupan. Karena teknologi informasi dan informasi
dengan segudang kecanggihan dan kemudahan yang dibawanya mampu mengantar manusia ke dalam suatu tatanan yang memiliki kualitas dan standar hidup yang lebih baik. NOS adalah sebuah jaringan sistem operasi yang mengkoordinasikan dan mengelola kegiatan dari beberapa komputer dalam sebuah jaringan. NOS memiliki fungsi sebagai infrastruktur TCP/IP, fungsi-fungsi LAN, induk koordinatori sebagai pelayan berbagai aplikasi server dan pengumpulan data. Beberapa NOS yang saya jumpai adalah Microsoft LAN, Novell Network, Microsoft Windows NT Server, Banyan Finance, Unix, Linux, dan Novell Network. Sekian presentasi saya. Terima kasih.